Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Ini merupakan materi kedua dari materi minggu lalu. Stay tuned. Yang pertama adalah kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogi. Nah, kompetensi pedagogi merupakan kemampuan atau kualitas yang dimulai oleh seseorang atau seorang guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, sehingga hal ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen utama kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru adalah 1. Penguasaan materi pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Ini mencakup pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep yang diajarkan, keterampilan analisis yang baik. Kedua, pemahaman tentang proses pembelajaran. Guru perlu memahami bagaimana siswa belajar secara kognitif, emosional, dan juga sosial. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang efektif. Guru harus mampu merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Hal ini mencakup menuju tujuan pembelajaran yang spesifik. Keempat, penerapan strategi pembelajaran yang beragam. Guru harus memiliki strategi pengajaran yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, karena siswa memiliki karakteristik yang berbeda dan juga minat belajar yang berbeda. Yang kelima adalah keterampilan manajemen kelas. Guru harus mampu mengelola kelas secara efektif, termasuk mengatur suasana kelas yang kondusif. Keenam, pemahaman tentang evaluasi pembelajaran. Guru harus mampu mengevaluasi pembelajaran secara sistematis dan menyeluruh untuk mengukur pencapaian siswa. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesional berkelanjutan. Guru perlu memiliki komitmen terhadap pengembangan diri dan peningkatan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Nah, itulah tadi beberapa komponen yang harus kita ketahui tentang kompetensi pedagogi. Nah, apa sih caranya untuk kita bisa mengembangkan kompetensi pedagogik ini sendiri? Caranya ada 8. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan kerja. Yang ketiga, pengamatan dan mentorship. Yang keempat, studi literatur. Dan yang kelima, partisipasi dalam seminar dan konferensi. 6. Mengambil inisiatif pribadi. 7. Praktik mandiri. Dan yang terakhir adalah feedback dan evaluasi. Itulah tadi beberapa ciri dan juga komponen yang harus diketahui dalam mengembangkan kompetensi pedagogi. Selanjutnya, kita beralih ke kompetensi profesional. Tahu nggak sih apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional merupakan elemen yang krusial dalam memastikan kesuksesan seorang guru dalam membimbing siswa dalam menuju pencapaian akademik dan pribadi yang optimal. Dalam kompetensi profesional ini juga memiliki beberapa komponen nih. Yang pertama, kemahiran mengajar. Guru yang profesional harus mampu menyampaikan pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami. Dengan hal tersebut, murid pun bisa lebih semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Guru harus mampu berkomunikasi dengan secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Guru harus mampu berkomunikasi dengan secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Kemampuan mengatur waktu yang baik dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman. Hal ini merupakan bisa membuat siswa atau murid kita menjadi lebih nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang keempat, mengelola pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai, memilih teknologi pendidikan yang tepat itu juga salah satu komponen yang harus kita perhatikan agar bisa menjadi guru yang memiliki kompetensi profesional. Mengapa hal itu harus terjadi? Karena metode pembelajaran yang digunakan di era sekarang itu sangat berbeda dengan yang digunakan di era kita dulu. Seiring perkembangan zaman, metode pun berkembang. Maka sebagai guru yang profesional kita harus melek teknologi. Yang kelima, pemahaman tentang kebutuhan siswa.
Pemahaman tentang gaya belajar siswa, kebutuhan khusus siswa, dan faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran siswa. Hal itu harus kita perhatikan sebagai guru yang profesional. 6. Kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi. Penggunaan teknik penilaian seperti tes, proyek, dan tugas, hal itu sangat dibutuhkan agar kita bisa menjadi guru yang profesional dan adil dalam menilai siswa-siswa yang berprestasi dan juga siswa-siswa yang kurang berprestasi. 7. Pengembangan profesional, mengikuti pelatihan dan juga seminar. Kita sebagai guru bukan berarti menutup kemungkinan kita untuk tetap mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan agar kita bisa menjadi guru yang lebih profesional lagi. Dan hal ini harus dilakukan karena seiring perkembangannya zaman, teknologi juga lebih pesat dan juga metode-metode yang digunakan juga lebih berkembang. Dan juga guru bukan hanya dari kalangan tua saja. Banyak guru-guru muda yang baru lulus dan itu merupakan salah satu tantangan bagi seorang guru, apalagi guru senior, untuk menjadi guru yang profesional. Yang terakhir, etika profesional. Menjaga integritas akademik, menghormati keberagaman, dan menjaga kebersihan informasi siswa, hal itu sangat diperlukan sebagai guru yang profesional. Agar siswa itu merasa lebih nyaman jika ingin bercerita kepada kita, dan juga kita hidup di Indonesia yang mana kita memiliki keberagaman budaya dan keberagaman agama. Nah, itulah tadi komponen yang harus diperhatikan untuk bisa menjadikan kita guru yang memiliki kompetensi profesional. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya itu ada 8. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan lanjutan. 2. Mengambil sertifikasi dan khusus tambahan. 3. Monitoring dan kolaborasi. 4. Membaca dan penelitian. 5. Refleksi dan evaluasi diri. 6. Penggunaan teknologi. 7. Partisipasi dalam komunitas profesional. Dan yang terakhir, praktik terus-menerus. Karena apabila kita memiliki ilmu yang lebih namun kita tidak terus mempraktekkan hal tersebut, maka ilmu yang kita dapat akan hilang. Nah, itulah tadi beberapa komponen kompetensi pedagogik dan juga kompetensi profesional. Semoga video ini bermanfaat. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.